Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai audit sistem informasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Safa Salsabila Katrunada, dengan NPM 0119101171. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Siti Dewi Sari dengan NPM 0119101164. Yang pertama yaitu ada fenomena era informasi. Audit sistem informasi atau Information System Audit disebut juga EDP Audit atau Electronic Data Processing Audit atau komputer audit merupakan suatu proses dikumpulkannya data dan dievakuasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah sepadan, seluruh aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, dan juga terjamin integritas data, keandalan dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Berikut beberapa manfaat dari audit sistem informasi. Yang pertama, melakukan penjagaan yang ketat terhadap integritas data. Yang kedua, melakukan penjagaan terhadap efektivitas sistem. Yang ketiga, mengamankan aset yang dimiliki. Yang keempat, mampu mencapai efisiensi sumber daya. Perubahan teknologi informasi yang terjadi secara eksponensial selaras dengan perkembangan di bidang akuntansi yang berubah bertahap secara natural. Yang kedua yaitu pemahaman fungsi audit. Pelaksanaan audit biasanya dilakukan oleh pihak auditor yang kompeten, bersifat objektif, dan tidak memihak. Secara umum, tujuan audit itu sendiri yaitu untuk memverifikasi bahwa data yang dievaluasi oleh audit telah berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang berlaku. Audit sebagai sebuah proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan aserasi tentang tindakan serta kejadian ekonomi. Terdapat beberapa fungsi audit internal, yaitu yang pertama, melakukan pengawasan atas aktivitas yang sulit dipahami oleh pinjaman puncak. Yang kedua, yaitu melakukan identifikasi dan meminimalisasi risiko. Yang ketiga, mendukung dan membantu manajemen seputar bidang teknis. Yang keempat, melakukan laporan validasi pada manajer. Yang kelima, melakukan proses pengambilan keputusan. Yang keenam, melakukan analisis untuk masa yang akan datang. Yang ketujuh, membantu analisis untuk masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu standar dan etika. Standar audit diperlukan untuk menjaga mutu pekerjaan auditor. Dasar pikiran yang melandasi penyusunan kode etik dan standar setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diberikan oleh profesi. Kode Etik Information System Audit and Control Association atau ISACA yaitu yang pertama, dalam mendukung implementasi SI selalu mendorong kepatuhan atau ketaatan terhadap standar, prosedur, dan kontrol internal. Yang kedua, menjalankan tugas secara seksama, due diligence atau ketelitian seperti yang seharusnya, dan professional care atau kehati-hatian. Yang ketiga, melaksanakan tugas untuk kepentingan stakeholder sesuai aturan dan penuh kejujuran. Yang keempat yaitu menjaga privacy and confidentiality. Yang kelima, memelihara kompetensi dan melakukan tugas-tugas pada bidang yang sesuai aturan dan penuh kejujuran. Yang keenam, memberikan informasi kepada pihak terkait yang memerlukan termasuk fakta penting yang perlu diketahui. Yang ketujuh, mendorong pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme pihak terkait. Selanjutnya, yang keempat ada organisasi profesi. Yang pertama, Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia atau disebut IASII. IASII merupakan suatu perkumpulan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan nama Komunitas Pengendalian dan Pengamanan Sistem Informasi Indonesia.
IASII dimaksudkan sebagai organisasi non-pemerintah yang independen dengan menghimpun dengan menggalang para pakar, peneliti, praktisi, pemerhati, dan peminat audit sistem informasi. Tujuan IASII adalah memajukan dan memasyarakatkan profesi audit, pengendalian atau kontrol, dan pengamanan atau security sistem informasi di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya adalah membentuk standar audit sistem informasi versi Indonesia, membentuk sertifikasi keahlian, memasyarakatkan audit sistem informasi, dan meningkatkan kompetensi anggotanya. Yang kedua, ada Information System Audit and Control Association atau ISACA. ISACA adalah suatu organisasi profesi internasional di bidang tata kelola teknologi informasi. Dalam 3 dekade terakhir, ISACA telah berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan dijadikannya ISACA sebagai acuan praktik-praktik terbaik dalam hal audit, pengendalian, dan keamanan sistem informasi oleh para profesional di seluruh Indonesia. Yang ketiga, Asosiasi Auditor Internal atau AAI. AAI adalah organisasi profesi auditor internal di Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 Juni 2005 dengan Akta Notaris Dr. Haji Teddy Anwar, SH, SPN. 3 pilar yang selalu berusaha dibangun oleh AAI dalam setiap program, kegiatan, dan pembinaan yang dilakukan bagi internal auditor Indonesia yaitu integrity, objektif, dan kompeten. Semua kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, maupun sertifikasi yang dijalankan oleh AAI selalu diwarnai dengan pilar tersebut. Program sertifikasi pihak atau profesional internal auditor merupakan sertifikasi profesi yang dijalankan AAI sejak tahun 2006. Sertifikasi pihak merupakan salah satu ukuran kompetensi internal auditor yang telah diakui oleh BPKP sebagai salah satu penilaian mengenai ukuran kompetensi internal auditor. Oleh karenanya, sebagian besar pemegang sertifikat PIA adalah para internal auditor yang bekerja di BUMN dan di BUMD. Yang kelima, ada pendidikan dan pola karir. Yang pertama, sebagai manajer yang tugasnya mengelola unit fungsional sistem informasi atau manajer bidang keuangan atau akuntansi, dan manajer sistem informasi. Yang kedua, sebagai evaluator, yaitu auditor ekstern independen untuk audit keuangan dan audit intern suatu perusahaan atau lembaga publik atau pemerintah. Selanjutnya ada sebagai user atau end user, yaitu praktek di lingkungan kantor akuntan publik atau bekerja di perusahaan bidang kegiatan bisnis jasa, perdagangan atau industri, dan bekerja di lingkungan pemerintahan atau organisasi-organisasi nirlaba. Selanjutnya sebagai dosen atau pengajar, lalu bekerja di bidang penelitian dan pengembangan profesi, dan bekerja sebagai entrepreneurship di bidang sistem informasi. Yang keenam, ada persyaratan auditor. Secara umum, syarat menjadi auditor yaitu yang pertama, memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, memiliki independen dalam setiap mental. Yang ketiga, menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama sebagai seorang auditor. Yang bertujuan untuk yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan autorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen.
Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.